Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam teman-teman. Kembali ke CTM, cerita teman masuk apoteker. Dalam episode kali ini kita kedatangan Kak Riki. Selamat malam Kak Riki. Halo, selamat malam Kak Pira. Halo, sebelumnya terima kasih ya Kak Riki udah berkenan untuk sharing ke teman-teman di Oke, CTM. sip. Oke, sebelumnya silakan Kak Riki untuk perkenalannya. Oke, sebelumnya teman-teman CTM ya, perkenalkan nama aku Riki Medi Chandra atau sekarang Apoteker Riki Medi Chandra. Aku sebelumnya di Universitas Indonesia, program studi apotekernya, kemudian aku juga pernah S1 Farmasi di Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Wow, keren. Berarti dari Kalimantan ya Kak Riki? Iya, aslinya dari Kalimantan Barat. Wow, keren-keren. Oke, oke. Kalau sekarang berarti sumpahnya kemarin kapan, Kak Riki? Aku sumpah kemarin itu bulan Juni, walaupun UK-nya kemarin di bulan Maret ya, tapi ya lumayan lama nunggu sumpahnya di bulan Juni. Oke, oke. Jadi Kak Riki baru sumpah dan sekarang lagi cari kerja atau sudah kerja Kak, Kak Riki? Kebetulan sekarang lagi nyari kerja sih. Kebetulan minatnya di klinis dan sekarang lagi ngikut proses rekrutmen dan tinggal tahap akhir aja sih. Kalau misalnya udah clear, tinggal kesepakatan masuk kerjanya kapan. Wus, keren. Selamat Kak Riki. Merantau nih jadinya. Jadi orang Jakarta. Ya sih, ya kurang lebih kayak begitulah. Pengen cari Dipaksa lah. pengalaman aja dulu. Oke, oke. Kalau Kak Riki sebelumnya universitasnya Universitas Indonesia ya tadi? Iya, apotekernya di UI. Hmm. Kalau akreditasinya gimana Kak di UI? Kalau untuk akreditasi di UI untuk program studi apotekernya itu unggul. Tapi kalau misalnya yang di S1 aku dulu di Universitas Tanjung Pura itu masih B. Oke, oke. Boleh sharing nggak Kak Riki di saat Kak Riki masuk tahun kemarin ya berarti itu yang daftar berapa, terus per step itu gugurnya berapa sampai akhirnya yang diterima itu berapa Kak Riki? Oke, boleh banget. Jadi aku itu em, masuk di tahun 2023. Dan kalau masuk di Apoteker Universitas Indonesia, itu tesnya ada dua. Pertama itu harus lulus SIMAK, baru kemudian lulus tes kefarmasian. Jadi harus ya step by step lah, nggak bisa langsung tes dua-duanya. Terus juga waktu zaman aku ya, kalau aku kan daftar itu masuk pada bulan September kayaknya, mulai dari September September Oktober gitu mulai dari pendaftarannya, terus Novembernya ujian SIMAK, Desembernya ujian tes kefarmasian, jadi ada sekitar jeda satu bulan gitu. Terus untuk yang pendaftaran kalau aku nggak salah ingat ya, itu ada sekitar 140 orang yang dinyatakan lulus SIMAK. Jadi kalau misalnya yang sebelum SIMAK aku kurang tahu, Hmm. tapi yang lulus ke tahap selanjutnya ke tes kefarmasian itu ada sekitar 140-an orang. Dari 140 orang itu diambil sekitar 80 orang. Jadi hampir separuh sih. Oke, oke. Berarti 80 orang itu khusus eksternal Kak Riki atau gimana? Iya, khusus eksternal aja itu dapat kuota sekitar 80 orang. Untuk kelasnya sendiri, satu kelas besar itu sekitar 110 orang. 110 orang. Jadi Berarti satu total ada angkatan. internalnya sekitar 30-an orang itu ada internalnya. Oh, lo malah lebih dikit ya internalnya di UI. Ya, soalnya UI itu dia dua, dua gelombang di bulan apa ya kemarin ya, di April, Mei, Juni gitu deh. Itu khusus untuk internal. Jadi Oh, semuanya internal biasanya masuk di situ. Baru kemudian nanti di akhir tahun baru dari eksternal. Tapi sekarang udah dibuka dua, dua kali setahun. Jadi eksternal juga bisa di awal tahun. Tapi kuotanya sekitar 10 sampai belasan aja. Nggak terlalu oh, banyak. gitu-gitu. Berarti salah satu tipsnya kalau mau daftar UI, daftar yang akhir tahun ya Kak Riki ya. Karena dia emang Iya, bener spesial banget. buat. Biar chance-nya lebih besar. Soalnya kuotanya juga lebih besar sampai 80-an. Wah, keren-keren. Berarti dari nggak tahu berapa, akhirnya kesaring 140, terus baru kesaring jadi Iya, 80 gitu ya, Kak Riki ya? jadi 80. Wah, keren. Kak Riki boleh tahu nggak sebelumnya belum sampai UI, Kak Riki tuh udah coba berapa kali sih dan udah coba di mana aja gitu kampusnya? Kebetulan aku cuma coba satu kali dan UI itu yang pertama kali aku coba. Wow, jadi sekali coba langsung masuk nih? Iya, kurang lebih kayak gitu. Wah, impian ya teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa kayak Kak Riki nih. Oke, oke.
Kalau di apa bedanya Kak Riki? SIMAK sama tes kefarmasian itu? Nah, kalau SIMAK kan jalur yang umum buat masuk kan, entah itu S1, S2, semuanya harus lewat SIMAK terlebih dahulu. Jadi beda-beda prodi, biasanya beda-beda tesnya setelah SIMAK tersebut. Hmm. Tergantung nanti prodinya apakah dia akan ngadain tes lagi atau enggak. Nah, kebetulan di Fakultas Farmasi buat apoteker, kebetulan juga mulainya pas tahun aku banget, itu ditambah tes kefarmasian. Jadi ada dua. Jadi harus lulus SIMAK dulu. Kalau SIMAK-nya itu isinya tes TPA sama TOEFL. Jadi Oke. satu hari langsung ada dua tes. Dan itu tesnya online kok, di rumah masing-masing. Online. Jadi pagi TPA, sore TOEFL atau gimana tuh? Ya paling ada jeda sekitar 1-2 jam gitulah Hmm. setelah dari TPA-nya. Oke, oke. Berarti dari pagi Kak Riki atau gimana? Iya dari pagi banget. Sampai jam, kira-kira jam berapa? Sampai sore kah? Kayak enggak sih, paling ya sampai jam 12 gitulah, jam Hmm. 12 jam 1. Oke, oke, oke. Kalau simak berapa ratus soal, Kak Riki? Aku kurang ingat sih, Hmm. cuman kayak tes TPA pada umumnya aja sih, berapa ya tes TPA? Mungkin 100-an atau mungkin 120 mungkin ya, kalau TPA. Oke, oke, oke. Terus ada TOEFL-nya juga, kurang lebih kayak gitu juga, sekitar 100-an soal. Kurang lebih ya kayak gitu sih, aku agak-agak lupa. TOEFL-nya kayak TOEFL ITP gitu, ada listening. Kalau TOEFL-nya ini agak beda. TOEFL-nya itu listening nggak ada, cuman reading-nya banyak banget. Jadi kayak pokoknya dia lebih banyak ke reading, dan reading-nya itu kayak teks-teks dari artikel-artikel yang ilmiah-ilmiah gitu. Jadi saran aku sih buat teman-teman yang mau coba, Hmm. kalau mau belajar TOEFL-nya, biasain ngebaca artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal penelitian. Karena tes bahasa Inggrisnya tentang itu. Ngebacain itu semua. Oke, oke, oke. Kalau TPA-nya, hitungan semua kah? Nah, Ada kalau bahasa juga kah? Atau gimana? kalau TPA-nya sendiri, kalau misalnya teman-teman udah pernah ikut TPA, sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda secara format ya. Kayak ya numerikal, kayak figural, dan kesimpulan-kesimpulan sinonim, antonim, dan lain-lain. Cuman aku ngerasa dia tuh kayak levelnya di atas sedikit lah. Kalau dari semua TPA yang pernah aku coba ya, secara Hmm. aku pribadi nih, berdasarkan pengalaman aku, nyobain beberapa TPA, simak itu yang emang agak susah daripada yang lain. Terus juga ada sistem penilaiannya, kayak bener +4, kalau salah -1, terus kalau misalnya nggak diisi 0 poinnya. Kalau zaman dulu sih kayak zaman-zaman aku itu SBMPTN, kurang lebih kayak gitu mirip Hmm. sistemnya. Jadi kalau yakin aja jawab, kalau enggak lebih baik nggak usah gitu ya. Iya, tergantung sih sebenarnya, karena udah pakai poin kayak gini kan. Ah. Jadi selain harus belajar materinya juga harus belajar strateginya, kayak oh harus benar-benar yang benar itu harus berapa soal, yang nebak boleh berapa soal, yang mending dikosongin aja berapa soal. Jadi kayak udah ada strateginya kayak gitu. Oke, oke. Udah dibikin range gitu ya berarti dari awal ya? Iya, Wah, keren, keren. kalau pas aku kemarin sih jawab yang benar-benar yakin itu kayak 50-60%. Sisanya ya bisalah tebak-tebak, kayak misalnya sisa dua pilihan bingung kan. Ya bolehlah ditebak. Tapi kalau misalnya nggak tahu sama sekali ya udah nggak usah. Oke, oke. Itu salah satu tips juga guys berarti. Oke, oke. Yap, Abis sebenarnya. abis tes SIMAK terus lanjut ke kefarmasian tuh Kak. Itu gimana tuh Kak? Boleh Iya, diceritain? Hmm. dari tes SIMAK, jadi sekitar setelah kita tes SIMAK itu ada email, mungkin seminggu atau 2 minggu, yang nanti nyatakan kita lulus SIMAK. Nah, dari email itu ke tes kefarmasian itu sekitar 1 bulan. Nah, untuk tes kefarmasiannya sendiri, menurut aku pribadi, daripada kalian belajar atau mungkin kalian ikut les-les yang kayak buat masuk apoteker dan lain-lain, mending langsung belajar materi UKAI-nya aja langsung. Karena menurut aku itu mirip banget soal UKAI. Dan ya benar-benar kayak soal UKAI, ada 180 sampai 200 soal kefarmasian. Kebetulan waktu tahun kemarin kan aku juga bikin-bikin video di YouTube dan di TikTok kan. Ya, Ada betul. teman yang nengok video tersebut dan ngikutin saran dari aku buat langsung belajar UKAI aja, dan alhamdulillah keterima. Dan waktu itu pernah ketemu juga, dia bilang dari semua
les yang dia ikutin, mending katanya memang belajar UKAI aja, katanya kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi kalau misalnya mau les pun lesnya les UKAI aja gitu ya, nggak usah les PSPA gitu kan? Iya, nggak usah yang khusus-khusus banget gitu. Sebenarnya belajar mandiri juga bisa sih. Cari tryout di Instagram kan juga lumayan banyak. Mhm. Jadi sebelumnya aku minta maaf, kayaknya kedengeran suara motor atau mobil nggak sih? Nggak, Nggak aman, ya? aman. Clear, clear. Oke, sip aman. Oke. Kalau oke, jadi 200 soal, tipenya UKAI gitu ya. Ya, Tipenya UKAI berarti kan? Soal iya, iya, mirip soalnya. banget sama Okai. Oke, oke. Kalau Kak Riki dulu sebelum tes di UI, berarti seharinya berapa ratus soal tuh yang dilatihanin? Atau sebelumnya les kah? Hmm, Belajarnya gimana sebelum masuk ke oke. Bandung? Sebelumnya aku nggak ada les, cuma belajar mandiri aja. Jadi kayak aku emang udah ada strategi ya buat belajarnya, karena aku ngerasa aku bukan yang tipe yang pintar-pintar banget, jadi harus ada strategi minimal biar aku bisa tetap masuk, yaitu nentuin standar aku harus bener berapa, sehari harus ngerjain berapa, kayak gitu-gitu. Jadi kayak misal satu hari, oh aku belajar latihan soal aja. Satu hari berikutnya, besoknya, aku belajar materi yang aku bener-bener nggak bisa. Kayak misalnya farmakokinetik, aku nggak bisa kan. Jadi di satu hari itu udah belajar farmakokinetik aja, nggak sampai yang paham-paham banget, nggak. Cuma sampai ya, oh seenggak-enggaknya bisa lah ngeraba-raba jawabannya mungkin ke arah sini atau ke arah sini kayak gitu. Terus di hari selanjutnya lagi, aku belajar yang udah aku bisa. Jadi kayak memperdalam lagi. Oh berarti poin-poin aku yang aku kerjain, yang aku kejar itu yang materi yang aku bisa. Jadi kayak udah diatur kayak, oh yang ini aku nggak bisa, yang ini aku bisa, terus belajar soal kayak gitu, diatur-atur gitu. Terus juga aku punya teman belajar sih, jadi kadang sering belajar bareng. Kalau pas belajar bareng paling tentang ngebahas soal sih, kayak Oke, gitu aku oke. belajarnya. Oke, oke. Itu kan cara belajar Kak Riki gitu ya, berarti. Tadi latihan soal. Iya, Ada target nggak Kak? Sehari berapa soal gitu yang dikerjain? kalau sehari sih kadang-kadang beda-beda ya, tergantung dari materinya sendiri. Kalau misalnya materinya yang aku udah bisa, aku perbanyakin latihan soalnya. Kalau materinya nggak terlalu bisa, ya udah dikit-dikit aja, ntar pusing. Terus di weekend juga, itu Hmm. aku coba ngerjain semua soalnya. Jadi kayak 200 soal itu aku kerjain kalau di weekend. Jadi setiap seminggu sekali aku kerjain Jadi setiap buat hari. ngelihat kayak Hmm. progresnya udah oke apa belum, materi mana yang mau ditingkatin, materi mana yang udah cukup, nggak usah belajar lagi kayak gitu. Oke, oke. Jadi ada reviewnya ya di setiap weekend ya. Iya, bener, di-review lagi. Berapa bulan Kak Riki persiapan sampai akhirnya daftar UI lah gitu? Belajar. Persiapan kayaknya yang bener-bener persiapan banget belajar itu sekitar 3 bulanan. Tuh, 3 bulan. Setiap hari belajar soal ya. Iya, yang lumayan intensif itu 3 bulan lah. Wow, keren, keren. Mana belajar sendiri lagi ya Kak? Nggak ada les sama sekali. Nggak ada. Wah. Jadi kayak udah kan sebelumnya juga ada teman yang udah masuk duluan kan. Aku kan agak istirahat 1 tahun. Nah jadi dari teman aku yang udah masuk duluan dia bilang kayak oh materinya kayak begini kayak begini. Jadi kayak nggak perlu banget sih kayaknya les. Bisa dicari sendiri kayak gitu. Temennya berarti udah masuk UI duluan. Terus Kak Riki Iya, tahun terus iya, nyusul. iya. Oh, I see, I see. Kak Riki berarti angkatan 2017. Yep, aku 2017 Oh, I waktu see. S1-nya. Bener berarti aku panggilnya Kak Riki. Aku angkatan 18 soalnya. Oke. Oke, oke. Selanjutnya tips and trick nih Kak Riki. Tips and trick dari Kak Riki buat teman-teman yang mau coba UI, terus pengen juga Hmm. jadi bagian dari PSTA UI, gimana Kak Riki? Kalau tips and trick dari aku sih paling ya kayak tadi sih. Sebenarnya kita itu bisa aja masuk UI karena kuotanya lumayan besar sampai 80. Dan juga UI itu sebenarnya ya, walaupun kayak ya kampusnya lumayan terkenal lah, tapi masuknya itu nggak sulit-sulit banget kalau dibandingin dengan kampus lain kayak misalnya Universitas Pajajaran ataupun kayak ITB. Nah itu kalau tes masuknya kan ada wawancaranya, Ya, ada wawancara atau tulis kayak apalah proposal. Sedangkan UI itu simak dan tes kefarmasian udah tok itu aja. oke, oke. Syarat Kayak daftarnya, sulit berkas-berkasnya juga nggak terlalu ribet.
Oh gitu. Ya, ya. Terus Kak Riki, tips and trick lainnya? Itu tadi sih kayak kalau misalnya kalian memang bukan tipe yang bisa belajar semua hal, tidak menguasai semuanya, cari kelemahan kalian di mana, cari keunggulan kalian di mana, benar-benar fokus pada dua itu. Jadi kayak yang kalian nggak bisa, naikin sampai batas minimal, yang udah bisa sampai setinggi-tingginya, kayak gitu. Susun strategi, nggak perlu kalian bisa ngerjain semua soal itu, nggak perlu, ya sekitar, kalau misalnya kalian pede sampai 60%, 70%, aku yakin udah bisa kok. Apalagi Benar, kuotanya banyak banget. benar. Sebenarnya UKAI juga kan NBL-nya nggak, ya 60% aja udah Iya, kan udah udah. lulus kan sebenarnya ya. Iya, sekitar Ya, 55% aja kan udah oke. ya udah Nggak aman perlu ya sampai sebenarnya. yang tinggi-tinggi amat gitu. Ya, benar-benar. Oke, itu ya guys tips and trick dari Kariki. Tapi sejujurnya Kariki, yang tadi Kariki Hmm? bilang susah itu aku udah coba ya. ITB Oke, sampai oke. 4. Dan iya sih kalau ITB Iya, emang tesnya susah gitu ya dari pagi sampai sore gitu ada 4 tahap. iya, Tapi kalau Unpad lebih ke persiapan buat daftar ya karena dia syaratnya banyak kan Kariki. iya, iya, iya. Aku juga searching-searching sih. Ya benar-benar. Kebetulan salah satu sasaranku juga ITB, tapi waktu itu ITB agak belakangan dari UI. Jadi udah keterima UI dulu ya. Iya, udah keterima UI dulu. Ya oke. Terus mungkin kalau udah keterima nih, Kariki udah keterima di jadi Hmm, maba PSPA, terus tahapan selanjutnya dari kuliahnya itu sampai dengan sumpah itu apa aja Kariki kalau di UI? Itu sistemnya gimana oke, gitu? oke. Jadi kalau misalnya udah keterima nih, ya paling di awal-awal kita bakal kuliah di kelas. Tapi kuliah di kelasnya ternyata berdasarkan pengalaman aku itu beda banget sama waktu aku S1. Gak tahu kalau misalnya teman-teman lain sistem kuliahnya seperti itu. Jadi kalau kita aku waktu kuliah S1 kayak materinya dikasih sama dosen dan lain hal sebagainya, kita tinggal belajar, ngerjain tugas. Tapi ini waktu aku masuk UI itu aku kaget banget karena eh, 3 hari sebelum masuk, Ya. 3 hari sebelum pertemuan pertama itu dikasih tugas presentasi. Kayak masuk aja belum kayak, hah, kok tiba-tiba udah presentasi gitu. Hmm. Terus di kelas, ya udah presentasi aja selesai pulang. Kayak udah gini doang. Terus besoknya lagi tugas lagi presentasi. Dan di akhir minggu baru dibahas materi yang kita presentasi sama dosen. Jadi ada namanya kelas klarifikasi ataupun kelas besar. Kita kan dibagi menjadi 5 kelas. Jadi dari Senin sampai Kamis atau sampai Jumat, ya udah kita tugas presentasi, tugas presentasi, tugas presentasi. Pas di weekend baru dibahas sama dosennya di kelas besar. Oh, kalau misalnya presentasinya itu materinya udah bener yang bagian ini, perlu diklarifikasi bagian yang ini, dan itu pun dosen udah nggak menyampaikan materi lagi, kayak misalnya pas yang kita bingung pas presentasi aja yang ditanyain. Jadi kayak bener-bener udah nggak ada dikasih materi lagi gitu. Diskusi Kurang aja. lebih kayak gitu kuliahnya. Sekitar 6 sampai 7 minggu setelah itu ujian. Setelah ujian, 1 minggu setelahnya langsung terjun PKPA. Terus PKPA-nya kalau UI 5 juga atau gimana? Iya, 5. Kan kayaknya beberapa kampus itu ada yang kayak peminatan antara klinis sama industri. Kalau Ya Kak Vira betul. masih kayak gitu? Kalau Masih aku kayak udah gitu? 5. Kalau Muhammadiyah semuanya 5 Kak. Vicky. Aku kan dari Muhammadiyah Surakarta. Kalau Muhammadiyah Hmm. rata-rata 5. Cuma yang tahu aku masih 2 itu kayak UIN itu masih pilihan. Unjani itu masih pilihan. Oh iya, berarti sama. Udah nggak ada industri atau klinis. Jadi puskesmas, apotek, rumah sakit, industri, sama PBF. Udah, itu aja. Oke, oke. Berarti nggak ada Semuanya pilihan ya? porsinya sama. Iya, nggak ada minat-minat banget. Terus penempatannya Kak Riki dapat mana aja nih? Kalau penempatan, kalau di puskesmas, kita dibagi antara puskesmas Jakarta Barat sama Jakarta Timur. Kebetulan aku di puskesmas di Jakarta Timur di Ciracas, Kecamatan Ciracas. Terus juga setelah dari puskesmas Ciracas, aku dapat di Rumah Sakit Universitas Indonesia 2 bulan. Kalau puskesmas itu 2 minggu. Terus juga di industrinya Kimia Farma di Pulau Gadung, itu juga 2 bulan.
Terus abis itu di PBF itu sekitar 2 minggu aku dapatnya di Cibinong, PT Farmasia Inovasi Mega Trading. Dan apoteknya kita kerjasamanya sama 2 apotek, Apotek Kimia Farma sama Apotek Roxy. Kebetulan aku di Kimia Farma di Kejayaan di Depok. Wah, Kalau keren. di apotek itu 1 bulan. Mm-mm. Sama-sama. Berarti 6 bulan ya kita Ya, prakteknya ya. Kan dua, dua, satu, setengah-setengah gitu kan. tapi yang setengah dihitung 1 bulan juga sih. Mm-mm. Karena Yang setengah-setengah dua kan. minggu. Setengahnya ada dua. Enggak sih, kalau aku kayak misalnya setengah. dua Hmm. minggu setengahnya lagi itu libur, kosong. Hah? Oh iya? Jadi kayak dua minggu itu dihitung 1 bulan. Oh Kita gitu? kerjanya 2 minggu doang. Iya, Heeh. dihitungnya 1 bulan. Jadi kayak pas abis dari puskesmas atau abis dari distributor dapat 2 minggu kosong. Enaknya. Yes, bener banget. Enak Oh kan? iya, dan juga ini sih, enaknya kalau misalnya kuliah di UI itu adalah, Hah? kalau misalnya laporan, itu cuma ada 1 laporan aja buat tugas khusus. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya apotek adalah bla 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 bla, struktur organisasi bla 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 bla, nggak ada Hmm. materi-materi kayak gitu. Iya, jadi langsung tugas kita aja di apotek itu apa. Oh, kayak Kalau portofolio misalnya gitu temen, nggak sih? nggak juga sih, laporan cuman kayak laporan tugas khusus kita aja. Misal di apotek, aku dapat tugas khususnya harus screening 50 resep, atau kayak analisis resep polifarmasi. Udah tentang bahas resep polifarmasi yang aku analisis aja. Udah, tugas khusus kok. Kalau iya, iya, bener banget. Kalau kayak teman aku dari Pajajaran atau enggak di Universitas UHAMKA, dari UHAMKA, mereka kayak nulis laporan umumnya dulu, terus baru tulis laporan khususnya. Jadi kayak ada 2 laporan. Ya, Kalau ya. di UI cuma satu aja. Wah, Dan keren. tidak ada ujian laporan. Oh, nggak ada ujian PKPA gitu ya? Iya, nggak ada. Oh iya, iya. Oke, oke. Oke. Berarti, apa tadi, tugas laporan PKPA-nya cuma tugas khusus Mhm. aja. Tugas khususnya berarti sesuai preseptornya masing-masing kan? Iya, bener banget. Enak banget dong. Iya, iya, makanya Tergantung kayak preseptor yang enak ngasih banget. tugasnya apa. Berarti dari kamu nggak ada list harus belajar apa aja, harus dapat tugas apa aja gitu A- nggak ada? ada. Cuman kayak nggak dibikin laporan. Cuma paling kayak dicenteng, apa sih, di checklist-checklist gitu aja. Ya, ya, sama. Tapi nggak, Udah ada form, heeh. nggak ada bikin disuruh laporan apotek adalah bla bla bla, pekerjaan kefarmasian di apotek adalah bla bla bla. Nggak ada laporan kayak gitu. Ya, ya, ya. Berarti langsung tugas khusus aja ya. Iya, tugas khususnya aja. Wah, keren nih teman-teman. Oke, oke. Terus abis PKPA gimana Kak Riki? Kehidupan di UI? Habis PKPA, jadi selama PKPA itu ada satu periode kita tryout internal. Hmm. Setelah nanti selesai ada lagi tryout. Pokoknya dia itu kalau aku nggak salah internal itu ada 2 kali tes. Terus ada pengayaan buat OSCE dan UKAI. Setelah itu baru tryout yang nasional. Hmm. Berarti Baru dari, hmm? baru Berarti dari kemudian UI-nya ada UKAI dua dan ya Kak? OSCE. Tryout-nya dikasih. Iya, aku lupa 2 kali itu apa ya. Dia itu pokoknya ada 2 kali, tes internalnya itu ada 2 kali. Hmm. Oke, oke. Terus pengayaan, terus OSCE, terus, Iya, tinggal UKAI, hmm. UKM PPI. Oke. Kalau di UI ada ini nggak kayak tes internal gitu nggak? Selain UK ya. Kalau UK kan kita nasional. Kalau ITB kan ada tes internal katanya. Kalau UI apakah ada tes internal juga? Ada. Jadi yang tadi itu aku bilang yang ada 2, pertama itu nggak masuk nilai, yang kedua itu menentukan kita ikut UKAI apa enggak, kayak Oh, gitu. tryout itu. Yang pertama benar-benar, iya, yang Oh. pertama pertama nggak dipakai, cuma kayak buat nilainya aja, Hmm. kayak ngelihat udah gimana progresnya. Terus yang kedua, nah itu yang menentukan kita UKAI apa enggak. Oh gitu. Oh, Jadi ada dua syaratnya kali. berapa? NBL juga kah atau dia punya syarat lebih tinggi? Hmm, Aku kurang tahu sih syaratnya. Tapi kalau secara soal di internal itu, dari teman-teman yang aku tanya juga ya, teman-teman lain yang aku tanya sama teman-teman aku yang udah di atas aku juga, internal itu selalu akan lebih sulit daripada UKAI. I see, I see. Berarti, eh, tapi ketahuan nggak nilainya, tryoutnya?
Yang pertama kali ketahuan, yang kedua enggak. Oh, tapi yang kedua cuma muncul namanya aja. Ini boleh UK, ini enggak gitu. Iya, Oh, oke oke. Misal nggak lulus di tryout yang kedua, berarti harus daftar UK di selanjutnya. Apa gimana? iya harusnya kayak gitu sih. Harus di periode yang selanjutnya. Oke oke, ada checking ya berarti dari UI ya. Wah ini kurang nih nilainya, nanti aja ikutnya gitu ya. Iya, iya, iya. Oke oke oke. Selain itu ada lagi nggak tes internalnya Kak Riki? Nggak ada sih. Kalau misalnya aku tanya-tanya sama teman-teman yang lain dari universitas lain, ternyata mereka kayak lumayan banyak, ada yang sampai 3 kali. Tapi kalau UI ya cuma itu aja, 2 kali CBT, 1 kali OSCE. OSCE internal ya. Hmm. Oke oke. Kalau kesan-pesannya gimana Kak Riki? Kan UI salah satu kampus terbaik di Indonesia ya. Ada yang bilang top 1, ada yang bilang masuk top 3 gitu. Gimana rasanya kuliah apoteker di kampus tersebut gitu? Oh, oke, jadi secara aku pribadi ya, aku lumayan, wah, ada sih efek-efek kampus, kampus itu ternyata ada. Hmm. Kayak, tapi aku pertama kayak masuk kayak minder banget kayak, aduh aku cuma dari universitas di luar, bahkan di luar Jawa gitu kan, bahkan orang-orang sampai nggak kenal Universitas Tanjung Pura. Hah, di mana itu Universitas Tanjung Pura kan? Apakah di Papua? Bukan, itu Jayapura. Jadi sempat sempat kayak gitu kan, kayak nggak dikenal banget gitu. Tapi ternyata mampu juga bersaing kayak gitu. Ternyata, oh bisa aja sih. Cuman yang memang UI secara aku lihat ya, relasinya keren-keren banget. Kayak misalnya yang ngajar itu udah bukan ya, oh kamu bersinggungan dengan materi ini, bantu dong ngajar. Tapi kayak misalnya yang udah kayak CEO perusahaan ngajar di farmasi industri gitu, kayak pokoknya udah yang top kelasnya kayak gitu sih. Jadi keren-keren sih. Dan juga sebenarnya aku nggak terlalu percaya juga kayak misalnya UI itu top kampus di Indonesia, ah nggak, kayaknya terlalu dilebih-lebihkan lah, terlalu biasa aja. Tapi ternyata setelah aku masuk itu kayak ada rekrutmen khusus anak UI, dan juga kayak perusahaan-perusahaan itu benar-benar datang ke kampus buat nyari fresh graduate. Itu kayak wah ternyata beneran kampus yang keren ya kayak gitu. Ya ya Jadi ya. lumayan wow, keren sih. Oke oke. Apa job offeringnya tuh mereka malah ke kampus gitu ya, nge-hire-nya ya? Iya, datang ke kampus gitu kan. Biasanya kan kayak kalau di pikiran kita secara umum kan kayak kita yang nyari gitu kan. Tapi ini mereka yang datang ke kampus melakukan semuanya itu di kampus gitu, kayak 1 hari itu udah kelihatan hasilnya. Itu wah, keren sih. Ya, opportunity yang nggak di semua kampus ada ya. Iya, bener banget. Benar-benar. Kalau pesannya gimana? Pesannya eh, buat mungkin nanti adik-adik yang mau masuk UI atau nanti keterima UI gimana, Hariki? Eh, Pesannya sih paling ya, kalau benar-benar kalian memang mau dan memang pengen banget ya, semangat belajarnya, dan juga manfaatkan waktu kalian di kampus, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Kalian belajar benar-benar, jangan kalian malas, jangan ubah mindset kalian kayak kalian yang menerima materi, tapi harus kayak kalian yang harus cari materi, karena fasilitasnya udah lengkap banget dan semuanya ada. Apapun yang kalian butuhkan ada. Bahkan yang nggak kalian butuhkan pun terkadang itu udah disediain, kayak kalian mau ambil atau enggak, kayak gitu sih. Oke oke, keren keren. Contohnya apa tuh Kak Riki? Udah disediain tapi kadang sebenarnya belum belum tentu butuh gitu. Contohnya apa? Kayak jadi kalau misalnya masuk di kampus udah terdaftar sebagai mahasiswa, itu kadang-kadang kita ada beberapa apa ya namanya ya, ada pihak lain yang kerjasama. Jadi kayak misalnya kalau mau transport pakai KRL ataupun KAI itu ada diskon khusus mahasiswa. Terus ada juga kalau misalnya mau sewa apartemen juga ada diskon khusus mahasiswa UI. Pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita nggak, sebenarnya nggak butuh, tapi udah ada aja kalau mau dimanfaatin bisa kayak gitu. Ada diskon-diskon dan potongan khusus gitu. I see, I see. Dan sayang banget aku taunya setelah udah selesai. Aduh, mana cuma setahun ya Jadi kuliahnya. sayang banget kayak gitu. Aduh, aduh. Oke, oke. Apalagi ya? Kak Riki ada yang mau disampaikan nggak buat kan kalau Kak Riki sekali tes langsung berhasil gitu ya. Mungkin Hmm. teman-teman yang nonton video ini lagi ngerasain sedih karena udah tes Hmm. berkali-kali tapi kok belum lulus-lulus ya gitu. Gimana Kak Riki kata-kata Oke. mutiaranya? Sebenarnya aku
nggak begitu percaya kalau misalnya udah belajar maksimal tapi nggak bisa. Mungkin ada strategi yang salah. Karena aku yakin kok em, kita semua tuh bisa dan cuma belum nemu aja jalannya ataupun caranya. Harus mencoba berkali-kali. Untuk kata-kata mutiara ya, ini yang benar-benar aku rasain sendiri nih. Karena aku merasa insecure banget dan kayak aku kayak terbelakang banget gitu. Jadi walaupun kita itu sebagai orang yang berada di posisi terakhir, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh ataupun berkembang karena kita malu kalau diri kita itu di posisi terakhir. Kalian misalnya masuk kampus UI, terus kalian di posisi terakhir banget. Terus kalian malu gara-gara itu. Terus kalian naik lagi posisi yang lain, misalnya kalian PKPA, dan kalian nilainya paling bawah lagi. Nggak apa-apa, terus aja berjuang, terus upgrade diri terus. Karena misalnya nanti suatu saat ada 100 orang sukses di dunia, dan kalian adalah posisi terakhir orang tersukses di dunia, nomor 100 dari 100 orang, kalian tetap termasuk orang yang sukses. Jadi walaupun yang paling terakhir, tetap kembangkan diri kalian. Kayak gitu sih. Jangan Oke, takut buat upgrade. oke, oke. Dan Kak Riki tuh lulus cum laude loh guys dari UI. Walaupun awalnya Ih, katanya Kak Riki insecure, wow, nah, lulusnya nah, nah, cum nah, nah, laude. nah. Nih. Nih, dari teman-teman aku, Hah? berlima, kelompok belajar aku adalah orang terakhir dan IPK-nya yang paling rendah di antara semua orang. Oh ya, Jadi tapi kayak, hah? iya, walaupun aku yang terakhir, tapi aku tetap cum laude. Kayak begitu prinsipnya. Oke, oke. Jadi berlima cum laude semua, satu geng. Dua, dua summa cum laude, tiga cum laude. Oh, keren. Keren, keren. Ya, it's okay lah. Intinya tetap aja berjuang. Nggak apa-apa kita jadi yang paling nggak pinter di antara orang pinter gitu ya. Iya, kita jadi orang yang nggak pinter di antara orang pinter-pinter. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting Nggak terus apa-apa. upgrade. Terus jump. Terus upgrade, terus upgrade. Jangan menyerah gitu ya, Kak Riki ya. Yep, Oke, bener banget. oke. Ada lagi yang Kak Riki mau sharing tentang pendaftaran kah? Atau Hmm, prosesnya kah? Atau apapun tentang UI? apa ya? Aku juga agak bingung sih. Apa ya tadi ya? Aku juga lupa. Oke, oke. Kalau fasilitasnya, yang didapat apa aja, Kak Riki? Kalau fasilitas ya, aku juga sebenarnya nggak ekspor semua sih. Kalau fasilitas kayaknya di luar dari Fakultas Farmasinya untuk mahasiswa secara umum banyak banget sih. Tapi aku kurang ekspor aja. Tapi yang biasa sering aku pakai kayak perpustakaannya gitu. Terus apa lagi ya? Bagus pol ya, Kak? Lupa sih aku. Apa, perpustakaannya? Bagus, bagus banget. Betah banget belajar dari pagi waktu persiapan UKAI di perpusnya. Keren banget perpustakaannya. Oke, oke, oke. Keren, keren. Oke guys, mungkin sekian videonya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Riki atas waktunya, atas sharingnya. Thank you Semoga juga. jadi ilmu yang berkah dan amalan jariah ilmunya. Sharing ke teman-teman, teman-teman termotivasi. Coba terus ngikutin tips Kak Riki, keterima UI. Ya, kita nggak tahu. Oke, makasih banyak Kak Riki. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, semoga bermanfaat.